Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Ma'asyiral muslimin, syukur alhamdulillah pada malam ini Allah kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu talabul ilmi dan juga silaturahmi. Insya Allah untuk malam ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan karakter orang-orang Yahudi. Karena tidak mustahil karakter Yahudi, tidak mustahil ada pada kita. Yang pertama, Yahudi itu kufur nikmat. Yahudi atau Israel kalau sekarang. Jadi mereka itu kufur nikmat. Nikmat apa saja yang Allah berikan kepada mereka. Ini dari sejak yang saya akan bicarakan ini dari mulai Nabi Musa ya. Nabi Musa. Jadi sekali lagi orang Yahudi ini adalah kufur nikmat. Cukup banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya selamat dari angkara murka Fir'aun. Selamat terbebas dari penindasan penjajahan Fir'aun. Yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Di antara kekejaman Fir'aun terhadap Bani Israel di masa Nabi Musa, yang pertama adalah yudabbihuna abna'akum. Setiap Bani Israel yang lahir, atau setiap anak laki-laki yang lahir dari wanita Bani Israel itu mesti disembelih. Jadi yudabbihuna abna'akum, jadi disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum. Tapi jika yang lahir itu anak perempuan, maka mereka membiarkannya hidup. Sehingga wanita-wanita Israel pada masa Fir'aun itu tak ubahnya seperti tebu. Ada satu ungkapan, habis manis sepah dibuang. Jadi selama dirasakan manis oleh mereka, Fir'aun dan para pengikutnya, terus diisap. Tapi apabila manisnya sudah dianggap tiada, maka dibuang seperti sampah. Maka dikatakan yudabbihuna wa yastahyuna nisa'akum. Inilah kekejaman Fir'aun. Itu luar biasa. Nah, ini semua berawal daripada mimpi.
mimpi bahwa akan lahir dari seorang Bani Israel yang nantinya akan menggulingkan, meruntuhkan kekuasaan. Tapi pada akhirnya ternyata yang dimimpikan itu menjadi anak angkatnya ya, Musa alaihi salam. Nah itu Pak. Jadi itulah kalau Allah telah berkehendak. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ketika itu istrinya bilang, Siti Asiyah, bukankah di kerajaan ini ada aturan? Kalau ada anak laki-laki dari Israel yang lahir, itu mesti disembelih. Ini bagaimana dengan anak ini? Ini jangan-jangan ini Israel juga ini. Bagaimana dengan anak ini? Kira-kira gitu. Kata Fir'aun apa? Ya aturan si aturan. Boleh kita membuat aturan. Boleh kita memberlakukan aturan untuk orang lain. Tapi untuk kita aturan tidak berlaku. Kira-kira gitu. Aturan tidak berlaku. Maka Fir'aun dengan kasih sayangnya, dengan penuh kasih sayang mengasuh Nabi Musa alaihissalam. Ini luar biasa Pak. Makanya kita harus jadi orang optimis Pak. Di mata Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika Allah telah menghendakinya. Jadi berawal dari mimpi itu, maka siapapun dari Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki, mesti anaknya disembelih. Tapi jika perempuan, biarkan saja hidup. Nah, melihat kenyataan seperti itu, Nabi Musa tidak tahan. Akhirnya Musa dewasa ini memimpin mereka Bani Israel keluar dari Mesir, meninggalkan Firaun dan para pengikutnya. Dengan izin Allah, melalui mukjizat Nabi Musa alaihissalam, maka laut belah. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anzainakum wa agraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Allah belah laut. Allah tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Dan Allah selamatkan Bani Israel menyeberangi laut menuju Palestina. Ini satu anugerah luar biasa, Pak. Terbebas dari kebiadaban, ya, angkara murka Fir'aun. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang kedua, dinaungi awan. Jadi ketika mereka berada di padang pasir yang tandus, yang kering, yang gersang, mereka tidak merasakan panasnya sengatan matahari walaupun di siang hari. Walau di siang hari. Wadhallalna alaihimu ghamama. Di Allah naungi mereka dengan awan. Allah naungi mereka dengan awan. Sehingga mereka tidak merasakan panasnya sengatan matahari. Ini nikmat kedua. Allah juga kembali memberikan nikmat kepada mereka, yaitu manna wassalwa. Makanan sebagai pengganti dari umbi-umbian, pengganti sayur mayur, pengganti buah-buahan. Kemudian minuman seperti madu yang ada selama 40 hari. Dari sejak terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Dengan mudah mereka bisa memperoleh. Bagi mereka dengan mengkonsumsi mana dan salwa itu sudah sangat-sangat mencukupi. Tidak perlu lagi hewani, nabati gitu. Tidak perlu lagi buah-buahan, tidak perlu lagi sayur mayur.
Tidak perlu, cukup dengan mana dan salwa. Itu sudah cukup. Istilah ibu PKK apa? 4 sehat, 5 sempurna. Kalau istilah sekarang bukan 4 sehat, 5 sempurna, apa Gani? Gizi seimbang. Gizi seimbang. Tapi mereka tidak mensyukurinya, Pak. Malah minta kepada Nabi Musa pengganti mana dan salwa, yaitu dengan sayur mayur, dengan bawang merah, bawang putih. Sampai Nabi Musa heran, kok mau-maunya minta pengganti yang rendah gizinya, rendah proteinnya, sebagai pengganti yang lebih baik. Sampai Musa marah, ihbitu misran, keluarlah kau ke suatu negeri. Ya mungkin kalau istilah sekarang, tuh kalau memang pengen bawang, tuh kemana Pak Gani? Kalau mau bawang kemana? Ke Brebes, ke sana. Ihbitu misran, fa innalakum ma sa'altum. Marah Nabi Musa. Allah Rahman Rahim, beri lagi mereka nikmat, Pak. Apa? Fanfajarat min husnata asyrata aina. Di padang pasir yang tandus, yang kering, dari batu-batu keluar 12 mata air. Sehingga daerah sekitar itu menjadi subur. Karena air itu lambang kemakmuran, lambang kesuburan. Dan ternyata punten yang saya tahu, suburnya tanah Palestina sampai hari ini. Itu salah satu kenapa ya Israel itu ingin menguasai itu, sampai di antaranya itu subur, Pak. Itu yang di komplek Aqsa. Jadi Masjid Aqsa bukan sebesar masjid ini, Pak. Komplek Aqsa ini bukan segini, Pak. Mungkin satu RW di sini, Pak. Luas, Pak. Terjaga, terawat, terpelihara. Itu yang namanya pohon itu. Walaupun jarang hujan, itu rindang hijau, Pak. Yang namanya pohon zaitun, pohon tin, delima. Bahkan tidak ada istilah, tidak mengenal musim yang namanya buah itu. Itu dari mulai Yordan sampai ke Palestina itu subur. Kebetulan mungkin waktu itu lagi musim jeruk, Pak. Itu saya melewati itu kebun-kebun jeruk. Itu jeruk itu ya lebih banyak buahnya daripada daunnya, coba. Sampai begitu, Pak. Di tanah-tanah yang ada bertebing begitu, itu pohon-pohon jeruk, pohon pisang. Saya orang kampung nggak pernah lihat pohon pisang atau kebun pisang seperti itu. Jadi kalau di sana kebun pisang ini istilah orang Cibatunya apa? Satungtung dulu. Oh, baik. Pisangnya pendek-pendek, jantungnya sampai ke tanah. Itu pisang itu yang diekspor itu. Itu luar biasa, Pak. Subur. Yang namanya semangka. Besar-besar itu. Terong itu bukan sebesar ini. Gede itu, Pak. Daerah subur, Pak. Allah berikan kepada mereka fangfajarat min husnata asyrata aina. Memancarnya 12 mata air. Nikmat lain Allah juga berikan kepada mereka dengan banyaknya diutus para nabi. Nabi yang diutus kepada mereka dari bangsa mereka itu tidak kurang dari 12 nabi, Pak. Bukan satu, bukan dua nabi. Nabi yang diutus kepada mereka dari bangsa mereka. Di antaranya Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Isa. Itu dari bangsa mereka itu. Tapi nanti akan ditemukan ayat fafariqan kadzabtum
wa fariqan taqtulun. Sebahagian dari nabi mereka dustakan, sebahagian lain mereka bunuh. Ma'asyiral muslimin, ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ya Bani Israel, udhkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Tapi yang namanya Yahudi, jadi bukan hanya sekarang, dari dulu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ini yang pertama ya, karakter Yahudi itu. Yang kedua, Yahudi ini ingkar janji. Ingkar janji. Kalau orang Al-Huda kan taunya yang ingkar janji siapa? Munafik ya. Kalau dalam Sahih Muslim, yang namanya munafik tulen, munafik asli, cirinya ada 4. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diamanati khianat. Wa idza khasama fajara. Jika bertengkar berlebih-lebihan, berkepanjangan. Nah ternyata setelah saya pahami, oh munafik itu dari sana Pak. Yahudi ini. Yahudi. Jadi biang munafik itu Yahudi. Yahudi itu adalah ingkar janji. Bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ayat 84. Tsumma aqrartum. Mereka telah berikrar, berjanji kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah, nah disitu kan, wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Jadi ketika mereka berikrar, berjanji, maka Allah mengambil janji mereka. Di 2 ayat itu ada 10 janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la ta'buduna illallah. Mereka berjanji tidak akan menyembah kecuali hanya Allah. Itu janji mereka. Tapi kenyataannya gimana Pak? Terutama ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima Tauratnya di Bukit Tur. Yang ketika itu Bani Israel ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam. Bukan lagi Allah yang disembah, tapi siapa? Al-Ijla. Apa Al-Ijla Pak? Patung berupa anak sapi. Ada yang dibuat dari perunggu, ada yang dibuat dari batu, ada yang dibuat dari kayu, bahkan ada yang dibuat dari terigu. Itu janji mereka, tidak akan menyembah kecuali hanya Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Akan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, wadil kurba. Akan berbuat baik kepada kerabat. Paman, bibi, encang, encing gitu. Pak Le, Pak De, Bule, Bude gitu. Akan berbuat baik kepada kerabat. 4, akan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Itu janjinya Pak. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kalau sekarang boro-boro berbuat baik kepada anak yatim, justru mereka dibuat yatim ya. Jadi oleh mereka anak-anak sekarang, Israel sekarang membuat mereka menjadi yatim. Lalu sudah yatim dibom juga kan gitu Pak ya. Itu jahatnya Pak. Ingkar janji mereka. Kemudian yang kelima, wal yatama wal masakin, akan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yang keenam, wa qulu linnasi husna,
akan berkata dengan sesama manusia dengan perkataan yang baik, santun, ramah. Yang ketujuh, wa aqama sholat, akan mendirikan sholat. Itu janji mereka, Pak. Yang kedelapan, wa atuz zakat, akan menunaikan zakat. Nah, yang kesembilan nih, wala taqtulu anfusakum, tidak akan membunuh, tidak akan menumpahkan darah, tidak akan menumpahkan darah. Itu dengan cara dibunuh. Tapi dalam kenyataannya, Pak, jangankan manusia biasa, Nabi saja dibunuh, Pak. Kan tadi, fafarikon kadzabtum wa farikon taqtulun. Di antara nabi yang dibunuh oleh mereka siapa? Nabi Yahya. Dibunuhnya dengan cara disembelih, di mana kepalanya untuk dijadikan mahar oleh sang raja saat itu yang berkuasa. Disembelih, kepalanya dibawa. Nabi Zakaria bukan ditusuk, bukan ditembak, digergaji dari kepala ke sini, Pak. Ya, padahal mereka berjanji tidak akan menumpahkan darah. Tapi aneh ya, ini Ustadz Apud, Ustadz Jena. Itu kalau kita lihat di kitab Bulughul Maram, bab masjid, Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Qatalallahul Yahud. Allah membinasakan orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi dan dalam hadis lain orang-orang yang soleh sebagai masjid. Jadi aneh, Pak, ketika hidup nabi dan orang soleh disakiti dan diintimidasi, sampai saya baca ya, Masya Allah, itu Nabi Musa, Pak, pada akhirnya tinggal berdua dengan Nabi Harun, ditinggal oleh mereka semua. Nabi Musa itu, Pak, aneh, ketika Nabi itu hidup didustakan. Tapi ketika mereka sudah wafat, kuburannya dijadikan sebagai masjid. Aneh. Begitu juga terhadap mereka dari orang-orang soleh. Maka dikatakan di dalam hadis itu sirarul halqi. Jadi makhluk yang terjahat adalah Yahudi. Bukan manusia terjahat, Pak. Makhluk terjahat adalah Yahudi. Mengingkari janji, Pak. Berjanji tidak akan menumpahkan darah, tapi justru darah bercucuran di mana-mana. Yang ke-10, wala tukhriju anfusakum min diyarikum, tidak akan mengusir saudaranya dari kampung halamannya. Tidak ada penjajahan. Itulah janji mereka. Tapi ternyata Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan apa dalam ayat? Summa tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Mereka berpaling, mereka mengingkari kecuali hanya sedikit. Kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan mereka menjadi pembangkang. Ini karakter yang kedua, Pak. Ingkar janji. Yang ketiga, Yahudi ini keras kepala. Beda ya, keras kepala dengan kepala keras. Kalau pagani, kepala keras. Kalau Yahudi, keras kepala. Kepala keras kalau kita. Tuh keras, Pak. Kalau Yahudi keras kepala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Sehingga keras kepalanya mereka
seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Bagaimanapun kerasnya batu, dari batu ada yang memancarkan air, lalu jadilah sungai. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Kemudian wa inna minha lama yashaqqaqu fayahrujul minhul ma. Batu yang keras ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air. Wa inna min alama yahbitu min khasyatillah. Batu juga ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Tapi Bani Israel, Allah sudah memperlihatkan kehebatannya, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Nabi Musa sudah memperlihatkan mukjizatnya. Di antaranya apa? Menghidupkan orang yang sudah mati, lalu kemudian dimatikan kembali. Mereka menyaksikan itu, Pak. Tapi tetap aja mereka menjadi pembangkang. Keras kepala mereka itu. Keras kepala. Bahkan apa digambarkan lagi keras kepalanya mereka? Dalam Al-Baqarah 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Fa'adatkum sa'iqah wa antum tanzurun. Di sini apa keras kepalanya coba? Dia berkata kepada Nabi Musa, udah songong lagi, Pak. Udah Bani Israel songong, Pak. Songong teh naon di sini, Pak? Songong teh apa, Pak? Songong Bani Israel. Memanggil Nabi Musa itu bukan ya Rasulullah, bukan. Ya Nabi Allah, bukan. Manggilnya siapa? Musa, Musa. Sama Nabi begitu, Pak. Berbeda dengan para sahabat Rasul. Para sahabat Rasulullah memanggil Rasul, ya Rasulullah. Istri-istri Nabi memanggil Rasul, ya Rasulullah. Mertua Rasul, mantunya Rasul memanggil Rasul, ya Rasulullah, seperti Abu Bakar. Tapi Bani Israel mah, Pak, memanggil Nabi teh Musa, Musa gitu. Tuh si Musa gitu. Kurang ajar apa? Kurang ajar. Dan ingatlah ketika kamu berkata, Bani Israel, ya Musa. Hei Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ini keras kepalanya. Sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu. Tuh, Pak. Saya kenapa mengartikan begitu? Kata-katanya lan di sini. Lan nu'mina laka. Sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu Musa hatta narallaha jahrah, sehingga atau sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Coba ini keras kepalanya, Pak. Minta kepada Nabi Musa melihat Allah. Ketika ditekan di bawah telapak kaki Firaun, mereka taat itu, Pak. Begitu Allah kasih nikmat yang tadi, maka mereka menjadi keras kepala. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman lagi kepadamu hingga kami melihat Allah dengan jelas. Saat itu juga Allah marah. Fa'akhadatkumus sa'iqah. Lalu halilintar menyambar mereka. Jadi ini keras kepalanya mereka. Walaupun bukti-bukti kekuasaan Allah diperlihatkan, walaupun mukjizat Nabi Musa mereka saksikan, hatinya tetap keras. Yang keempat, Yahudi itu benci mati, cinta dunia. Yang sering kita dengar tuh di mimbar-mimbar apa? Hubbud dunya wa karihatul maut. Kalau saya balik, cinta, benci mati, cinta dunia. Kenapa cinta dunia? Karena benci mati, gitu. Ma'asyiral muslimin, kita bisa membaca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 95, Al-Jumu'ah ayat 6, ayat 7. Bisa melihat bagaimana
bencinya mereka terhadap kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yatamannau abadan bima qaddamat aydihim. Ini pertama, Pak. Sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian abadan selama-lamanya. Coba, Pak. Udah ada lan, ada abadan. Dan sekali-kali mereka tidak akan pernah menginginkan kematian abadan selama-lamanya. Kenapa? Kenapa mereka tidak menginginkan kematian? Kenapa mereka benci dengan kematian? Pertama, bima qaddamat aydihim. Nah, ini Pak. Bima qaddamat aydihim. Karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Jadi, Bapak Ibu, orang Yahudi itu sebenarnya menyadari kalau mereka sudah banyak berbuat dosa. Mereka sadar kalau mereka sudah banyak berbuat maksiat. Sudah banyak orang-orang yang mati karena tangannya. Sudah banyak darah yang mengalir karena tangannya. Sudah banyak orang-orang yang tersakiti karena kekejamannya. Mereka sadar itu. Kalau dirinya banyak dosa. Tapi aneh. Anehnya apa? Sadar-sadar. Tidak tobat, Pak. Terus saja berbuat maksiat. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan kesombongan mereka itu, walaupun mereka sadar akan tahu kalau dirinya banyak berbuat dosa, tapi mereka mengatakan surga hanya miliknya, bukan untuk orang lain. Jadi surga menurut orang Yahudi hanya milik Yahudi. Selain dari mereka tidak. Hanya berantem dengan Kristen, gitu, dengan Nasrani, Pak. Ya, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Aneh, surga mau, mati nggak mau, nggak mungkin masuk surga tanpa kematian, Pak. Aneh dah Yahudi, Pak. Aneh. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta. Kalau surga itu betul adalah milik kalian, kata Allah, inginkan kematian. Wala yatamannahu abadan. Tuh. Jadi, kenapa mereka benci mati? Karena mereka menyadari kalau dosanya banyak. Sudah banyak darah yang mengalir. Sudah banyak orang-orang yang terbunuh. Sudah banyak orang-orang yang dikhianati dan disakiti. Tapi anehnya tidak taubat. Yang kedua, nah ini. Kenapa mereka benci mati? Nah ini, Pak. Karena mereka terlalu cinta dunia. Ya. Al-Baqarah 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajidannahum akhrasan nas ala hayatin. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati manusia yang paling rakus dalam kehidupan dunia. Siapa? Mereka orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sangat-sangat rakus terhadap dunia. Karena itu mereka tidak menginginkan kematian. Sampai di ayat selanjutnya ini. Lanjutan ayat ini apa? Ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Masing-masing dari mereka minta diberikan umur sampai 1000 tahun. Karena rakusnya terhadap dunia. Jadi inilah kenapa mereka benci mati. Karena terlalu cinta dunia. Boleh cinta dunia, Pak. Tapi terlalu cinta dunia ini yang tidak boleh. Ya. Ma'asyiral muslimin. Di mata Yahudi tidak ada haram. Tidak ada haram. Semua halal.
Bagi orang Yahudi, bumi ini halal semua. Ya. Jangankan yang sudah dimiliki. Ya. Yang belum dimiliki orang lain, halal untuk Yahudi. Tidak peduli orang menjadi sengsara, tidak peduli orang-orang menjadi miskin, tidak peduli negara menjadi bangkrut, tidak peduli. Itu Yahudi, Pak. Saking rakusnya terhadap dunia. Jadi pagani bagi orang Yahudi, ya nggak cukup jadi RT. Kalau sudah jadi RT maunya jadi RW gitu. Kalau sudah jadi RW maunya jadi kepala desa. Karena yang namanya pemimpin kan punya kebijakan, punya otoritas. Ya, nggak mau lengser, Pak. Itu karena rakus terhadap dunia. Jadi kalau dia sudah menduduki suatu jabatan, maunya terus itu. Jangan lengser. Jangan lengser. Diperpanjang lagi, itu maunya, Pak. Kalaupun harus lengser, ya jangan jauh-jauh deh kepada anak kayak gitu, kepada mantu gitu, Pak. Jangan sama yang lain, Pak. Itu Yahudi, rakusnya itu begitu. Jadi, kenapa mereka benci mati? Satu, karena mereka menyadari kalau dirinya banyak dosa. Tapi aneh tadi. Yang kedua, karena mereka terlalu cinta kepada dunia, cinta harta, cinta tahta, termasuk wanita. Halal untuk mereka semuanya. Ya, ini yang keempat. Jadi benci mati. Yang kelima, melampaui batas, Pak. Jadi karakter yang kelima bagi Yahudi itu melampaui batas. Muktadun. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 65. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bisabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kalian akan mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kamu pada hari Sabat. Siapa itu? Yahudi. Hari Sabtu bagi umat Yahudi merupakan hari besar. Hari besar mingguan, pekanan. Seperti hari Jumat adalah hari besar bagi umat Islam. Hanya bedanya, Pak. Kalau hari Jumat bagi kita, pagi-pagi pagani bisa pergi dulu ke ladang. Kalau punya ladang, bisa pergi dulu ke pasar. Kalau punya kios gitu ya. Kan gitu, Pak. Ayatnya kan jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi bagi kita hari Jumat silakan berkarya. Silakan berusaha, pergi ke pasar, pergi ke ladang, pergi ke sawah. Tapi ketika datang waktu sholat Jumat, dipanggil untuk sholat Jumat, tinggalkan semua kesibukan itu. Tinggalkan perdagangan, kan begitu, Pak? Setelah sholat Jumat, boleh nggak melanjutkan usahanya? Pangtashiru, bukan sare, Pak. Pangtashiru. Lanjutkan tuh usahanya. Lanjutkan tuh karyanya, lanjutkan tuh usahanya. Tetapi bagi Bani Israel, hari Sabtu betul-betul merupakan hari bagi mereka untuk beribadah. Yaumus Sabti alladzi yauma hurrima alaihimul amal. Hari Sabtu bagi umat Yahudi adalah merupakan hari diharamkannya bagi mereka untuk bekerja. Haram perginya ke pasar. Haram perginya ke ladang. Haram perginya ke laut. Betul-betul di hari Sabtu hanya untuk beribadah. Jadi dalam satu minggu atau dalam satu pekan, satu hari dipinta oleh Allah untuk beribadah. Sesuai dengan janji mereka. Tapi ternyata mereka
Tidak cukup 6 hari dari 7 hari. Sehingga hari Sabtu pun dipergunakan untuk apa? Mencari nafkah. Pergi ke sungai, pergi ke laut, mencari ikan, memancing, menjaring. Subhanallah, Pak. Hitanuhum surra'an. Kalau di hari Sabtu ikannya terapung, memperlihatkan diri di permukaan air. Sedangkan di hari selain hari Sabtu, layak tuna, ikan-ikan tidak datang. Jangankan untuk memperoleh 2 kilo, 1 kilo, 1 ekor pun susah. Nabi Musa mengingatkan mereka, itu ujian, itu ujian. Tapi apa yang dikata Nabi Musa, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Akhirnya Allah murka kepada mereka. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kerak-kerak hina. Kita tahu kerak, Pak ya? Tahu kerak? Apa kerak? Monyet, Pak. Apa monyet, Pak? Kerak. Yang jelas monyet berbeda dengan ayam ya, Pak. Apanya? Monyet itu serakah, Pak. Rakus. Kunu qiradatan khasi'in. Jadi karena rakusnya, maka Allah kutuk mereka menjadi kerak. Itu Al-Baqarah 65. Lalu di dalam surah Al-Maidah ayat 60, sebahagian mereka menjadi kerak, sebahagian lain menjadi dikutuk menjadi babi. Sebahagian menjadi kera, sebagian menjadi babi. Kera dan babi sama, Pak. Rakusnya itu sama. Tetapi babi lebih rakus lagi. Babi lebih rakus lagi. Coba Bapak pernah nggak melihat babi, Pak? Nah, babi mah nggak ada yang kurus, Pak. Gemuk babi mah, buteter. Karena rakus, Pak. Bukan hanya yang baik-baik yang dia makan. Apa itu nasi, apa itu singkong. Kotorannya saja dimakan, Pak. Itu babi, nggak yang hal yang pokoknya hakan babi, Pak. Itu babi, Pak. Lebih rakus daripada kera. Jadi Yahudi seperti itu, Pak. Karena rakusnya tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk ngaji, Pak Yahudi mah. Tidak ada waktu untuk taat, tidak ada waktu untuk ke masjid, nggak ada itu. Kan rakus terhadap dunia. Seperti tadi, melampaui batasan di situ. Ma'asyiral muslimin. Ya, ada lagi, Pak, yang namanya kerak ya, babi. Ada. Kalau kerak rakusnya nih, kerak babi sama-sama rakus ya. Sama-sama rakus. Tapi ada sifat babi yang tidak dimiliki oleh kerak, Pak. Dan tidak dimiliki oleh binatang lain. Apa, Pak? Lempeng. Gak bisa nengok, Pak. Pak Gani dikejar babi. Jangan lempeng, Pak Gani. Pak Gani dikejar babi. Pak Ian dikejar babi. Jangan lempeng. Kalau lempeng diseruduk, Pak. Belok aja ke kanan atau ke kiri. Saat belok Pak Gani masuk parit. Pak Ion masuk got. Menjerit Pak Ion. Teriak Pak Gani. Tolong, tolong. Babinya kemana, Pak? Babi kemana? Lempeng aja Pak babi mah. Itulah manusia babi. Di sana sini menjerit. Tolong. Lapar, yang menangis. Gak didengar sama babi, Bapak. Itulah manusia babi, lempeng, gak peduli. Orang mau nangis, orang mau menjerit, lempeng we babi mah. Begitu, Pak. Tahu sekarang ada nggak ya? Gak peduli, Pak. Orang menjerit kelaparan, orang menjerit kesusahan. Lempeng aja. Gak mau dengar, Pak. Ya. Apalagi melampaui batasnya mereka.
Yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyin. Ayat Allah diingkari, nabi-nabi mereka bunuh. Ini luar biasa. Yahudi. Kayak sampai sekarang ini. Kemudian yang keenam. Mereka berbuat zalim. Apa kedoliman yang dilakukan oleh mereka? Melakukan kesyirikan. Itu dengan cara apa? Menjadikan tadi, ya, menjadikan apa tadi Pak? Al-ijlah sebagai sembahan. Patung anak sapi sebagai sembahan. Itu kedzaliman. Dan inilah, ya, namanya syirik. Jadi syirik itu kedzaliman. Kenapa syirik disebut dolim? Dolim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang semestinya Allah disembah. Kenapa Allah yang harus disembah? Pertama, dia sudah berjanji. Yang kedua, kenapa Allah yang disembah? Karena Allah kan yang punya langit dan bumi. Allah yang menciptakan dirinya. Allah yang memberikan rezeki. Tapi kenapa? Ya, benda bikinannya yang mereka sembah. Kan ini Pak, zalim namanya. Ini karakter Yahudi, zalim dengan melakukan kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, nah ini Pak, membuat permusuhan, menebar kebencian. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Katanya ayat ini ekstrim, katanya. Jangan dibahas nih ayat, kira-kira gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardu ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahudi dan juga orang Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela kepada engkau Muhammad, kepada para pengikut engkau Muhammad, termasuk kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau Muhammad, hingga para pengikut Muhammad mengikuti cara mereka, konsep-konsep mereka. Seneng makanya Pak, kalau Bapak jajan Fanta seneng tuh. Kalau Bapak minum Coca-Cola seneng tuh mereka Pak. Ya. Beli ayam kemana? KFC. Beli kopi kemana? Starbucks. Beli kopi dengan ayam ayat tadi si empok ayat tuh Pak. Ini mereka seneng Pak. Selama kita istiqomah, kalau bahasa agama fanatik gitu ya, mereka nggak seneng Pak. Saya kemarin tanggal berapa kemarin teh? Waktu ada aksi 5 ya? Tanggal 5 November saya ikut ke sana. Itu ada yang orasi Pak. Salah seorang yang orasi, kan kemarin lintas agama. Itu ada salah seorang yang orasi, itu orang Katolik. Orang Katolik dari Medan Pak. Katolik dari Medan. Saya berdiri sini tidak berbicara Islam saya, tapi berbicara kemanusiaan. Yang dilakukan oleh Israel ini adalah biadab. Ini biadab katanya. Kami mengecam. Umat Katolik mengecam perbuatan mereka. Sampai dia menyerukan kepada kita, Jamaah Al-Huda, jangan beli, tadi apa? Coca-Cola. Kira-kira gitu Pak. Boykot. Kan gitu Pak. Ini pagani bangga beli fried chicken. Itu kayak gitu Pak. Boykot katanya itu. Ini orang Katolik Pak. Jadi begitu Pak. Jadi orang Yahudi itu akan selalu menebar kebencian, membuat permusuhan dari dulu sampai sekarang. Ma'asyiral muslimin, kira-kira ini ya, ada 7 karakter Yahudi yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lalu kemudian ya, Allah melaknat mereka. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa qalu qulubuna gulfun bal la'anahumullah bikufrihim faqalila ma yu'minun. Jadi kalau kita mengatakan Yahudi laknatullah, ini dalilnya, Pak. Yahudi laknatullah ini, Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Kemudian Allah juga murka kepada mereka. Wa turibat alaihimutillah wal maskana wa ba'u bighadabin minallah. Allah menimpakan kepada mereka kenistaan, kehinaan, dan Allah murka kepada mereka. Kenapa? Ini adalah akibat dari sebab yang tadi. Ma'asyiral muslimin, mungkin ini saja yang saya sampaikan, ya, mengenal karakter Yahudi, diantaranya ada 7 tadi, ya bisa Bapak baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ansuril muslimina mustadafina fi kulli makan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah tolonglah orang-orang muslim yang tertindas dimanapun mereka berada, ya Allah. Termasuk di negara kita. Wabudwat atakala ada idin. Keraskan siksamu terhadap mereka. Musuh-musuh agamamu, ya Allah. Baik dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim, dimanapun mereka berada. Demikian yang saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.